Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada video kali ini kita akan coba membahas saham-saham yang bergerak di sektor mining atau tambang batubara. Jadi ada PTBA, Indi, Doit, dan Adaro. Ya, sebelum kita akan mulai pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana nanti rekan-rekan akan mendapatkan keuntungan, salah satunya yaitu mendapatkan rekomendasi saham dengan trading plan yang jelas disertai chart analisa teknikalnya. Berikut ini adalah contoh rekomendasinya. Dan juga nanti rekan-rekan juga akan diberikan selalu update pergerakan dari saham-saham yang direkomendasikan disertai dengan support resisten terbaru, dan juga bila sudah running profit ini akan selalu diberikan trailing stop untuk menjaga profit yang sudah dimiliki. Selain itu rekan-rekan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan apapun hal yang berkaitan dengan saham. Misalnya menanyakan analisa suatu saham selain yang direkomendasikan bisa dilakukan. Selain itu menanyakan update support resisten suatu saham, dan juga meminta pendapat akan bila mengincar suatu saham baiknya kita masuk plannya bagaimana juga bisa ditanyakan. Berikut ini adalah biaya-biaya dibutuhkan untuk bergabung. Oke, akan langsung masuk ke dalam pembahasan sahamnya. Yang pertama kita akan coba lihat yaitu Bukit Asam Tbk atau PTBA. Nah, PTBA pada hari ini ditutup menguat 7,5% di 2.740. Kenaikannya hari ini cukup bagus, di mana hari ini kenaikannya volumenya besar dan candlenya pun ditutup full body candle, yang artinya posisi akumulasinya cukup bagus, dan juga dia juga break dari area resist di 2620 ya. Ini berhasil di break. Jadi hari ini cukup oke. Nah, potensinya ke depan untuk PTBA dia akan menuju ke downtrend channel bagian atasnya, dan juga resisten ada di 2870. Jadi untuk targetnya, sendiri adalah area targetnya kenaikan dari PTBA yaitu area 2870 sampai dengan 3150. Nah, dimana emang pada minggu lalu hari Jumat harga saham Coal Newcastle ini kemarin rebound, dan akhirnya PTBA juga rebound, dan setelah kenaikan siang hari muncul berita akan adanya potongan pajak untuk pajak royalti untuk batubara juga akan diberikan keringanan dari pemerintah yaitu 0%. Jadi ikut mendorong kenaikan saham-saham batubara yang memang pergerakannya tertinggal daripada
saham-saham komoditas yang lain, terutama saham-saham logam seperti Antam, Timah, atau Inco. Dan saham-saham minyak seperti Elsa. Nah, ini akhirnya hari ini saham PTPA mengejar ketertinggalan dan akhirnya naik menembus resist dan menembus moving average 20-nya juga. Dan di sini dapat kita lihat dari indikator MACD-nya. Nah, ini sini dapat kita lihat di sini kenaikan di bulan Januari tidak sampai golden cross. Nah, yang kali ini akhirnya PTPA berhasil golden cross kembali. Dan juga ini sudah bulan Februari, jadi udah dekat-dekat dengan pembagian dividen, yaitu nanti udah muncul kemarin beritanya, yaitu tanggal 29 Maret ini PTPA akan mengadakan rapat umum pemegang saham. Nah, berarti ini adalah suatu momen yang cukup bagus, di mana sebelum hari H pengadaan rapat umum tersebut, harga PTPA akan menarik karena ada spekulasi untuk PTPA ini akan membagikan dividen yang biasanya cukup besar. Jadi peluang kita di sini yaitu sampai akhir Maret ini ada potensi PTPA akan terus menguat. Oke, berikutnya kita akan melihat secara moving average. Ini di sini karena penurunan Januari, moving average 20-nya sudah decross moving average 50. Pada hari ini PTPA menguat sangat bagus, sangat signifikan kenaikan diiringi volume yang akhirnya ini juga yang kita lihat volumenya akhirnya besar kembali dan PTPA berhasil menembus ke atas moving average 20-nya. Nah, tugas berikutnya yaitu dia menembus moving average 50-nya kembali. Dan juga nanti ada resist di sini di 2870. Nah, di sini coba kita lihat PTPA juga sudah mulai, nah di sini mulai bergerak uptrend kembali. Di sini sudah membentuk higher low. Nah, pada hari ini membentuk higher high kembali. Jadi sudah confirm dia mulai bergerak uptrend ya. Setelah kenaikannya Februari ini dia agak tertinggal, nah akhirnya PTPA mulai menyusul. Nah, dari pergerakan asingnya di sini dapat kita lihat juga. Di sini asing 3 hari ini mulai masuk kembali setelah dari awal. Ya, di sini dari awal bulan asing keluar terus. Nah, di sini asing mulai masuk 3 hari ini. Nah, puncaknya pada hari ini harga PTPA meledak naik. Jadi ke depan bila tren ini cukup terus berlangsung dan juga ini menyambut dividen, ini ada chance PTPA akan lanjut naik. Nah, saham kedua yaitu Indica Energy atau INDI. Nah, INDI hari ini juga naik 8%. Candlenya juga full body, menandakan akumulasinya sangat bagus. Volume juga mulai naik setelah hampir 2 minggu volumenya kecil sekali. Hari ini bangkit walaupun volumenya masih belum terlalu besar. Nah, untuk INDI sendiri pergerakannya di dari akhir Januari sampai sekarang ya, sampai Februari minggu ketiga ini, lihat pergerakannya dia cenderung sideways dengan resist yang ada di 1560 dan support yang ada di 1410. Dan besok ini di potensi dia akan menguji area resistennya yang ada di 1560. Dan apabila berhasil,
ya. Ini dia akan lanjut naik menuju ke 1685 dan di 1840. Nah, dari MACD-nya sendiri di sini dapat kita lihat walaupun dia turun ya dari 1500-an menuju ke 1400, di sini dapat kita lihat tekanan jualnya sangat minim. Tekanan jual sangat minim sehingga ketika dia mendapatkan sentimen positif, harga langsung bergerak naik cukup signifikan ya. Nah, besok dia akan menguji resist di 1560. Nah, lalu kita akan melihat pergerakan dari moving average-nya. Ini sama dengan MTPA. Januari dia turun dan dia cross. Nah, dan terus bergerak di bawah moving average 20 sampai di akhir Januari dia bergerak sideways dan membuat base di sini. Nah, pada hari ini intinya berhasil menguat. Sekarang dia sudah berada di moving average 20-nya dengan potensi dia akan menuju ke moving average 50 atau resisten di 1685. Nah, dari pergerakan asing sendiri dapat kita lihat trennya dari akhir ini sudah Februari ini cukup bagus. Asingnya lebih banyak dominan untuk masuk. Dan di 3 hari terakhir tampak asing tidak terlalu menekan sehingga support di 1410 ini masih terjaga. Dan pada hari ini mendapatkan sentimen bagus sehingga harga bergerak naik dan asing juga ikut masuk mendorong harga. Saham ketiga yang akan kita lihat yaitu Delta Dunia Makmur atau DOIT. Nah, ini pergerakannya juga cukup oke ya. Ketika berapa minggu, 2 minggu terakhir ini saham-saham batubara turun dalam. Ini DOIT koreksinya bisa dibilang sangat minor karena ini dapat kita lihat harganya terus bertahan ya di atas moving average 20-nya dan tidak sempat terkoreksi sampai terlalu dalam. Jadi menandakan bahwa tekanan jual di DOIT ini sangat kecil sehingga potensi dia untuk naik akan jadi lebih besar daripada saham batubara yang lain. Nah, di sini hari ini DOIT naik 3,8%, ditutup di 326. Ini dia besok akan potensi menguji ke resistennya yang ada di 334. Nah, bila berhasil tembus, dia akan lanjut menuju ke resisten berikutnya yang ada di 360 dan juga akan menguji downtrend channel jangka menengahnya. Dan bila dua resist ini juga berhasil tertembus, ini DOIT potensi akan lanjut naik menuju ke resist berikutnya di 406 sampai 430 atau harga resisten di bulan Desember tahun 2020. Nah, sedangkan untuk volumenya sendiri di sini dapat kita lihat masih average, maksudnya hari ini walaupun naik, volumenya hari ini bisa dikeluar rata-rata, belum tidak ada peningkatan volumenya sangat signifikan sehingga harga belum terdorong naik sangat tinggi. Nah, besok untuk menembus resist 334 ini akan dibutuhkan volume yang besar. Nah, kita harapkan besok sudah volume bisa terkumpul dan DOIT bisa break dari resist di 334. Sedangkan di dari moving indikator MACD-nya di sini dapat kita lihat karena tekanan jualnya koreksinya 3 golong minor, di sini dapat kita lihat tidak terlihat tekanan jual yang besar terjadi di DOIT. Nah, sehingga indikator MACD-nya hari ini mulai hijau kembali. Nah, kita akan lihat apabila berhasil menembus, ini dipastikan power naiknya akan indikator MACD-nya akan hijaunya semakin kuat. Sehingga potensi DOIT untuk menembus downtrend channel-nya akan bisa lebih besar. Nah, dari
moving average-nya sama seperti sebelumnya, MA20-nya dia sudah jebol. Nah, dan koreksinya bisa dibilang lebih dalam ya. Di sini koreksinya dia sampai ke moving average 100. Jadi supportnya DOIT ini menggunakan moving average 100. Nah, ini apabila lanjut naik menembus resist 334, dia akan ke 360 yang juga resistnya di 360. Jadi baik moving average 50 dan resistnya hampir sama ya, di kisaran 360. Targetnya ke sana 360. Oke, saham terakhir akan kita lihat, ini kita akan melihat berikutnya DOIT, masih DOIT. Kita akan melihat pergerakan asingnya. Hari ini 2 hari terakhir asing terus masuk di saham DOIT. Dan terlihat untuk DOIT ini pergerakan asingnya cukup dominan untuk akumulasi beli ya, net buy posisinya. Dan tekanan jualnya tidak terlalu besar seperti saham-saham sebelumnya. Jadi posisinya cukup bagus. Dan hari ini aktivitas asingnya semakin besar untuk melakukan posisi beli. Nah, berikutnya kita akan saham terakhir, yaitu kita akan lihat Adaro. Nah, Adaro ini hari ini juga menguat naik walaupun kecil, naik 2%, tutup di 1210. Nah, dari posisi candle-nya dapat kita lihat tekanan jual di DOIT ini di Adaro ini paling besar dibanding dengan PTBA, Indi atau DOIT. Itu posisinya sekarang DOIT ini bergeraknya sideways. Nah, jadi kita sideways, range-nya resisten di 1240 dan supportnya ada di 1180. Nah, ini dapat kita lihat nih harganya mau masuk ke downtrend channel jangka menengah. Nanti dia akan confirm akan bergerak naik kembali lebih cepat, yaitu bila Adaro bisa naik menembus resist di 1240. Nah, bila tembus, ini potensi Adaro yaitu lanjut naik menuju ke downtrend channel bagian atasnya dan juga resisten yang ada di 1360. Nah, untuk volume sendiri, volumenya cukup oke ya. Sudah besar, volumenya juga lumayan besar. Nah, untuk bisa menembus 1240 ini dibutuhkan volume yang lebih besar lagi. Sedangkan dari indikator MACD-nya dapat kita lihat, walaupun sudah terkoreksi dari 1240 menuju ke support. Nah, ini sini dapat kita lihat tekanan jualnya tidak terlalu kuat, sehingga DOIT masih bisa bertahan di area supportnya. Nah, potensinya besok Adaro ini akan menguji resisten 1240 kembali. Nah, bila volume bisa meningkat, ini ada potensi jebolnya akan semakin meningkat kemungkinannya. Nah, berikutnya kita akan lihat dari moving average-nya. Nah, sama koreksi Januari, MA20-nya jebol 50. Dan ini koreksi di Adaro ini bisa dibilang lebih besar daripada DOIT. Karena penurunannya di sini dapat kita lihat sampai menyentuh ke moving average jangka panjangnya, yaitu moving average 200. Ini dia membuat base di atas moving average 20. Dan dia akan confirm break ya di resisten 1240, dan juga ini ada di atasnya ada moving average 100. Nah, bila yang lain moving average 50, nah ini di Adaro karena tekanan jualnya lebih dalam. Ini dia harus berhadapan dengan moving average 100-nya lebih dahulu. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya? Nah, untuk asingnya sendiri, ini adalah penyebab kenapa tekanan jual di Adaro sangat besar. Nah, di sini
asingnya cenderung posisinya masih net sell. Nah, di akhir Januari sampai minggu kedua Februari, asing terus melakukan penjualan secara volumenya masif. Nah, walaupun sekarang pun ada pun posisi net buy dan itu masih minor. Dan hari ini pun ketika saham-saham batubara yang lain posisi asing itu net buy, di Adaro asing posisinya masih melakukan net sell lagi. Hal ini apabila masih terus terjadi, ini akan membuat pergerakan Adaro ini lebih lamban daripada PTBA, DOIT, atau INDI. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan IHSG. Nah, di sini kita lihat pergerakan IHSG minggu lalu. Nah, ini adalah pergerakan IHSG yang sekarang. Nah, di mana pada umumnya IHSG masih bergerakannya masih bisa dibilang masih bergerak ranging di support 6152 dan di resisten 6265. Nah, ini adalah gerakan ranging IHSG yang kedua setelah di bulan akhir Januari sampai awal Januari, IHSG juga bergerak ranging dengan support di 5960 dan di resisten 6152. Jadi range-nya bergerak naik. Nah, di sini range-nya naik. Nah, kita harapkan ke depan selama IHSG bisa bertahan di 6152, masih terbuka potensi IHSG untuk kembali menguji level tertinggi yang dicapai di bulan Januari kemarin, yaitu 6.516. Nah, hari ini dapat kita lihat di sini level 6265 ini cukup berat dilewati. Nah, karena di area atasnya ini terlihat banyak supply. Jadi hari ini dapat kita lihat terjadi candle rejection lagi, di mana sudah sempat sampai menyentuh 6.300-an. Nah, sore hari kena guyur, karena setiap kali ada candle gap up yang terlalu drastis, ada chance sekali dia akan penutupannya posisinya akan jelek. Apalagi hari ini pergerakan Dow Future cukup ekstrim, di mana sempat naik pagi naik 0,25 dan semakin siang semakin tertekan. Jadi semakin memicu banyak pihak untuk melakukan take profit. Ya, untuk besok ada chance IHSG akan menutup gap-nya lebih dulu sebelum dia akan mencoba naik lagi menguji area resist 6265. Jadi untuk sekarang posisinya IHSG masih cenderung sideways. Jadi untuk situasi seperti ini sangat cocok untuk melakukan trading jangka pendek. Nah, apabila untuk swing agak kurang cocok, nah karena akan ada yang bisa di swing dan bisa naik banyak, namun akan banyak percobaan yang gagal. Dan yang berhasil akan cukup sedikit. Jadi untuk melakukan itu perlu perhitungan yang lebih matang, dan cenderungnya untuk posisi sekarang akan cocok lebih enak untuk melakukan fast trade. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.